Nama saya Lilis Marito Siombing. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan melakukan pemeriksaan fisik bagian telinga, hidung, sinus, mulut, dan faring. Kami melakukan pemeriksaan ini untuk memenuhi tugas praktek keperawatan dasar 2. Diharapkan pada teman-teman untuk menyimak video ini. Dan nama saya Desika Mutua dari Prodi Keperawatan semester 2. Ya, Linda Napitupulu dari Prodi Keperawatan semester 2. Terima kasih. Ya, Tony Manundeva, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Terima kasih. Saya Kelvin Maswarsari Tumangger. Saya Siti Ramadhani ke Prodi S1 Keperawatan semester 2. Saya Amin Sidik dari Prodi S1 Keperawatan semester 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sidik. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang palpasi pada telinga. Sebelumnya kita gunakan handscoon, dan karena handscoonnya tidak ada kami mohon maaf. Lalu yang harus kita lakukan pada palpasi telinga adalah pertama, tekan kulit bagian bawah yang lunak ke atas secara perlahan. Lalu bila Anda menemukan nyeri, dokumentasikan. Lalu coba menekan tragus bagian ini ke dalam. Lalu tekan juga pada mastoid bagian belakang ke dalam. Lalu jika ada nyeri pada pasien, silakan didokumentasikan dan lapor kepada dokter. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada hidung. Yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan. Perhatikan garis hidung ke bawah menggunakan ibu jari. Lalu tanyakan ke pasien apakah ada nyeri tekan atau repitasi. Lalu periksa tulang pipi dan jangan sampai ke bawah, hanya setengah saja. Lalu tanyakan ke pasien apakah ada nyeri tekan. Selanjutnya periksa fronta sampai setengah alis dan gunakan kedua ibu jari. Lalu tanyakan pada pasien apakah ada nyeri akut atau repitasi. Lalu periksa tulang mata sampai hidung menggunakan kedua jari telunjuk, dan tanyakan pada pasien apakah ada nyeri akut atau repitasi. Selamat pagi, Bu. Saya perawat dengan Bapak ingin memeriksa di bagian ibu apakah ibu sudah bersedia. Kita lakukan ya, Bu. Permisi ya, Bu. Oh ya, Bu, faring ibu dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit. Ya, saya. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani, keperawatan dari S1 Keperawatan. Saya kelompok 3 ingin menjelaskan tentang infeksi hidung. Baik, saya akan mulai dari telinga terutama. Oke, baik, Bu. Saya ingin memeriksa telinga ibu terlebih dahulu ya, Bu ya. Oke.
sekarang saya ingin menjelaskan tentang infeksi hidung. Peradangan pada dinding rongga kecil yang berisi udara dan terletak di belakang tulang pipi dan dahi sinustis disebabkan oleh infeksi kuman. Baik Bu, saya akan memeriksa hidung Ibu ya Bu ya. Mana HP? Oke. Mohon maaf ya Bu ya. Sekarang saya menjelaskan tentang infeksi mulut dan faring. Infeksi mulut ini berbahaya jika bakteri atau jamur berkembang biak di dalam mulut hingga menembus gejala. Infeksi ini disebabkan oleh jamur Candida albicans, Candida glabrata, dan Candida tropicalis. Sedangkan infeksi faring yang kondisi ini disebut juga radang tenggorokan, terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan. Baik, mohon maaf ya Bu ya. Baik, sampai di sini penjelasan tentang infeksi hidung, telinga, faring, dan mulut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sop tentang mulut, sinus, dan faring. Prosedur pemeriksaan fisik tujuannya yaitu mendapatkan data pasien secara lengkap, dan definisinya yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Persiapan alat: stetoskop, refleks hammer, senter kecil, dan format pengkajian. Nah, di sini saya akan menjelaskan sop tentang mulut. Inspeksi bibir terhadap warna, tekstur, hidrasi garis luar, dan lesi. Klien untuk membuka dan sedikit merelaksasikan mulutnya. Lalu, minta klien untuk mengatupkan gigi dan tersenyum untuk mengobservasikan oklus gigi. Lalu, minta klien merelaksasikan mulut dan mengeluarkan lidahnya menggunakan senter kecil, inspeksi lidah terhadap warna, tekstur, posisi gerakan, adanya lesi atau pelapisan. Selanjutnya, pemeriksaan sinus paranasal atau sop tentang sinus. Inspeksi dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pembengkakan pada wajah. Jika pasien nyeri, tekan pada pipi dan nyeri pada medial atau orbita yang menunjukkan adanya tanda sinustis frontalis. Selanjutnya, pemeriksaan faring atau sop pada faring. Penderita atau klien diinstruksikan membuka mulut, perhatikan struktur di dalam kafum mulut dari gigi, lidah, dan bukal. Lihat ada atau tidaknya kelainan berupa pembengkakan, hipermis, massa, atau kelainan dionogital. Baiklah, sekian sop tentang sinus, faring, dan mulut. Kami ucapkan terima kasih. Setelah di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang SOP pemeriksaan fisik telinga.
Tujuan SOSP ini yaitu mendapatkan data tentang keadaan pasien secara lengkap dan mengetahui keadaan telinga, leher, telinga luar, saluran telinga, gendang telinga, dan fungsi pendengaran. Definisi pemeriksaan fisik ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dengan menggunakan teknik infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan bahan-bahan pemeriksaan telinga ini yaitu ada dua, yaitu sarana non-medis dan sarana medis. Dalam sarana medis sarana non-medis bahannya yaitu meja kursi, ruang pemeriksaan sesuai standar minimalis, bed pemeriksaan sesuai standar, bantal, spray, perlak, stik laken, dan selimut, tempat cuci tangan, handuk, alat tulis, tisu gulung, kartu statu, form rujukan, kertas resep, jas medis putih, masker, tempat sampah, lampu, arloji berjarum detik. Dan secara medis bahannya yaitu troli instrumen, sarung tangan, bak instrumen, garpu talas, spekulum telinga, dan stetoskop telinga. Cara pemeriksaan telinga ini yaitu mula-mula dilakukan infeksi telinga luar. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk telinga, tanda-tanda peradangan, tumor dan sekret yang keluar dari liang telinga. Pengobatan dilakukan pada telinga bagian depan dan belakang. Setelah mengetahui bagian telinga, lakukan palpasi pada telinga apakah ada nyeri tekan, nyeri tarik, atau tanda-tanda pembesaran kelenjar pri dan post artikuler. Pemeriksaan auskultasi pada telinga dengan menggunakan stetoskop dapat dilakukan pada kasus-kasus tertentu, misalnya pada penderita dengan keluhan tinnitus objektif. Pemeriksaan liang telinga dan membran timpani dilakukan dengan memposisi liang telinga serupa agar diperoleh eksis telinga yang sejajar dengan arah pandang mata sehingga keseluruhan telinga sampai permukaan membran timpani dapat terlihat. Posisi ini diperoleh dengan menjepit daun telinga dengan menggunakan ibu jari tengah dan meraihnya ke arah superior dorsal lateral dan mendorong tragus ke anterior dengan menggunakan jari telunjuk. Cara ini dilakukan dengan tangan kanan bila akan memeriksa telinga kiri dan sebaliknya digunakan dengan tangan kiri bila akan memeriksa telinga kanan. Pada kasus-kasus di mana kartilago daun telinga agak kaku atau kemiringan, liang telinga terlalu ekstrim, dapat digunakan bantuan spekulum telinga yang disesuaikan dengan bersama diameter liang telinga. Spekulum telinga dipegang dengan menggunakan tangan yang bebas. Amati liang telinga dengan sesama apakah ada stenosis atau asteria meatil. Obstruksi yang disebabkan oleh sekret, jarum ikat, benda asing, serumen, instrumen, polip, jaringan kanalisasi, edema, atau krusken. Semua sumbatan ini sebaiknya disingkirkan agar membran timpani dapat terlihat jelas. Diamati pula dinding liang telinga ada atau tidak laserasi. Liang telinga dibersihkan dari sekret dengan menggunakan aplikator kapas, bilas telinga atau dengan suction. Cara membuat aplikator kapas yaitu dengan mengambil kapas secukupnya, kemudian aplikator letakkan di tengah-tengah kapas. Aturan letakkan aplikator sedemikian rupa sehingga ujung aplikator terletak kira-kira pada pertengahan kapas. Kapas kemudian dilipat dua sehingga menyelimuti ujung aplikator dan dijepit dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Selanjutnya pangkal aplikator diputar searah dengan putaran jarum jam dengan menggunakan tangan kanan. Setelah ujung aplikator diselimuti, kapas lakukan pengecekan apakah ujung aplikator yang tajam tidak melampaui ujung kapas. Selanjutnya kapas aplikator dilewatkan di atas api bonsai. Bila sekret terlalu profus, dapat digunakan bilasan air hangat yang disesuaikan dengan suhu tubuh. Bilasan telinga dilakukan dengan menyemprotkan air dan dari semprot langsung ke dalam telinga. Ujung spoid diarahkan ke dinding atas meatus sehingga diarahkan sekret serumen agar akan dikeluarkan oleh air biasa yang balik kembali.
Baiklah, itulah hasil SOP pemeriksaan fisik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang SOP pemeriksaan fisik pada hidung. Tujuan sebagai acuan dalam pemeriksaan fisik hidung. Alat dan bahan, yang pertama adalah senter dan yang kedua adalah spekulum hidung. Teknik pemeriksaan. Pertama, jelaskan pada pasien jenis dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Kedua, cuci tangan sebelum melakukan prosedur pemeriksaan. Ketiga, pemeriksa duduk di depan pasien. Keempat, inspeksi permukaan anterior dan inferior hidung. Amati bentuk dan kulit hidung lalu catat hasilnya. Kelima, palpasi hidung dengan menilai adanya nyeri dan bengkak. Keenam, minta pasien untuk mendongakkan kepalanya. Berikan tekanan ringan pada ujung hidung dengan menggunakan ibu jari Anda untuk memperlebar lubang hidung dan dengan bantuan senter memeriksa adanya bagian dalam hidung. Ketujuh, inspeksi posisi septum terhadap kartilago lateral di tiap sisi. Inspeksi vestibula untuk melihat adanya inflamasi, deviasi septum anterior atau perforasi. Infeksi mukosa hidung, nilai warna mukosa hidung. Lihat adanya eksudat, bengkak, pendarahan, tumor, polip, dan trauma. Mukosa hidung biasanya berwarna lebih gelap dibandingkan mukosa mulut. 9. Ekstensikan kepala pasien untuk menilai deviasi atau perforasi septum posterior. Nilai ukuran dan warna konkan inferior. 10. Inspeksi ukuran, warna, dan kondisi mukosa konka media. Lihat apakah terdapat tanda-tanda inflamasi, tumor, atau polip. 11. Inspeksi pengembangan kaping hidung, apakah simetris. Periksa lubang hidung dengan meletakkan satu jari di tiap ala nasi dan minta pasien untuk menarik nafas melalui hidung. 12. Palpasi sinus maksilaris dan frontalis. Palpasi sinus frontalis dengan menekan tulang di daerah alis, hindari menekan mata. Kemudian lakukan tekanan pada sinus maksilaris. Lihat respon wajah pasien. Apakah pasien terlihat kesakitan? Bagian B, menggunakan spekulum hidung. Pertama, alat dipegang oleh tangan kiri pemeriksa dengan posisi ibu jari berada pada badan spekulum nasal dan jari telunjuk kiri pemeriksa diletakkan di ala nasi pasien untuk memfiksasi. Spekulum dimasukkan ke lubang hidung pasien dengan posisi membentuk sudut 15 derajat. Kedua, spekulum nasal dimasukkan sekitar 1 cm ke dalam vestibula dan leher pasien, sedikit diekstensikan. Ketiga, tangan kanan pasien memegang kepala pasien untuk memposisikan kepala pasien agar struktur internal hidung terlihat lebih jelas. Kemudian spekulum nasal dibuka ke arah superior sehingga vestibulum terbuka lebar. Hindari membuka blade spekulum nasal ke arah inferior karena menyebabkan nyeri. Kelima, nilai mukosa hidung. Apakah terdapat tanda-tanda inflamasi, polip, tumor, sekret, dan deviasi septum? 6. Setelah memeriksa satu lubang hidung, spekulum yang masih dipegang oleh tangan kiri pemeriksa dikeluarkan dengan menutupnya sebagian untuk mencegah terjepitnya bulu hidung, lalu dimasukkan ke lubang hidung yang satunya lagi. Sekian dari video kami. Jika ada salah kata atau dari tindakan, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Terima